Tapi kalau Manuel Neuer, ini kiper-kiper legend yang bilang. Schmeichel pernah berkata, apa? Ya kan? Lupa. Udah bagus-bagus. Bangsat, udah bagus-bagus. Selamat datang di Versus. Setelah kita membuat episode tentang Mbappe dan Haaland. Banyak juga ternyata yang request macem-macem. Ada yang bilang, ini dong Bruce Lee sama Ip Man. Nggak ada ya? Tapi bisa jadi dong. Donnie apa yang di Kitchen. Iya. Ada Bruce juga yang Lee apa request. Jet Li? Follow back dong. Minta. Request. Iya, request minta. Bener. Tapi sebelumnya terima kasih buat teman-teman kos-kosan yang udah nonton, yang udah bercampur tangan dalam video kita sebelum-sebelumnya. Iya. Dia minta Van Dijk lawan Pique apa Ramos tuh? Van Terry. Dijk Ramos. Van Dijk Ramos. Oh, Ramos. Boleh lah Van Dijk nanti Ramos. kita tampung ya. Boleh. Tapi ini kan kita kos-kosan sudah semakin bagus. Mantap. Iya kan? Dengan kursi hijau ini. Iya. Kenapa hijau begini kursinya? Iya makanya. Tapi Lapangan bola. Oh. Rumput yang hijau, kata Subasa berlari di tengah lapangan rumput yang hijau. iya, bola di kakinya. Berguling dengan lincah. Kupu-kupu. Juga Bola nyanyi. rumputan. Tapi bagus kursi. Karena kalau meja yang hijau, pengadilan. Mau cerai, mau apa gitu kan. Langsung aja. Oke. Biasa kan kita versus adalah posisi-posisi kemarin udah striker ya, Mbappe Haaland ya. Iya. Cenderung winger juga, Mbappe bisa lah. Sempat Jordi Alba lawan Marcelo. Oh iya. Karena kita juga pengen back harus diapresiasi dong. Bener, ya kan? bener. KKKDB udah ada midfield. Iya, dan udah dapat pengakuan juga yang banyak lah mereka berdua gitu kan. Tapi yang menurut gua ini cukup dapat diskriminasi, diskriminatif tuh gua nggak tahu dah. Nah, itu adalah seorang kiper ya. Iya sih. Sesosok kiper yang ternyata kan sakral juga buat tim. Iya. Kalau dia kebobolan ya lu disalahin. Disalahin. Nah, Dipuji jarang sih menurut gua, kecuali Betul. kalau save penting banget di laga final gitu. Tapi sisanya ya nggak terlalu banyak diapresiasi. ya Padahal ada juga kiper gabut ada. ada kalau emang nggak serang. Iya. Victor Valdes kurang gabut apa? Dia kan clean sheet-nya banyak juga, tapi ya Barcelonanya lagi mantep. Ada gitu kan. Puyol Pique. Iya. Ibarat kata lu jaga gawang tapi depannya ada tembok. Sebelum tembok kayak Torre. Lu buatin dulu tuh. Iya. Gitu. Tapi ya udah, kita udah mulai memikirkan nih sebenarnya. Kira-kira yang bisa diversusin, yang cenderung seimbang Ya. dan ya bisa dibilang pernah saling head to head juga, kira-kira siapa nih? Ya itu, kita sudah memiliki ada 2 nama. Nah, yang pertama adalah Hendro Kartiko. Tembok loh. Bener. Maksud lu kurang bagus Hendro Kartiko? Enggak. Bagus. Dan Gendry Putoy. Iya. Iya kan? Persija tuh dulu itu. Iya. Satu Persita sebut juga. Oh Ya iya, kemana-mana lah. Bukan, kita mau bahas Iker Casillas dan Kamaru. Balik lagi dong. Enggak, Iker Casillas dan Wakabayashi. Ya, malah enim. Enggak. Iker Casillas agak mirip-miripnya sama siapa? Mirip-miripnya sebenarnya nggak mirip dari secara permainan. Oh, iya. Mungkin yang sejajar Pencapaian. Iya. Manuel Neuer. Ya, R-nya nggak dibaca ya kalau Jerman ya. Baca dong. Nah, jangan baca. Enggak gini, Iker Casillas sama Neuer. Kenapa? Karena sama-sama udah pernah juara dunia. Betul. Sama-sama di level klub juga Champions pernah. Champions Neuer 2 kali. Neuer champion 2 kali. 2 kali. Munchen. 2 kali. Oh iya 2 kali. Casillas 3 kali. Casillas 3. Dan juga sebenarnya kalau secara ya kalau liga udah pastilah banyak lah, gitu kan. Jadi Casillas sama Neuer ini era juga pernah head to head juga sebenarnya. Pernah berbarengan. Tapi kalau secara usia Neuer memang lebih muda dikit. 5 tahun Iya. dikit sih. Iya. Kalau untuk kiper ya. Jadi lu Masih sepantar. Gua sih tetap Casillas. Karena lu apa? Manuel Neuer. Oh. Lus. Kalau gue sih karena ini Pepe. Gue merasa Iker Casillas ini dia tuh tenang dalam tekanan. Dan ada momen-momen clutch, momen-momen penting. Dia bisa menyelamatkan, bukan cuma klub tapi negara. Kita semua ingat bagaimana Arjen Robben hampir membuat Belanda juara dunia di tahun itu. Tapi ada San Iker, ada Saint Iker ya, yang membuat save. Itu gila, dia udah jatuh tapi masih dapat. Nah, itu mental. Hitungannya kayak One on one. Martinez. Martinez di Kolomani.
Oh iya, Piala Dunia kemarin itu penting banget. Dan juga sebenarnya kalau secara rekor clean sheet, di UCL itu dia tertinggi. Di bawahnya dia ada Buffon, terus ada Van de Sar, Peter Cech, Neuer itu masih 5 besar lah. Iya. Kalau secara clean sheet, berarti kan emang dia juga bagus nih. Dan juga rekor di timnasnya, 167 pertandingan di Spanyol, 102 clean sheet. Jadi dia kayak satu-satu kiper yang di timnas ya, yang bisa clean sheet itu lebih dari 100 kali. Ya. Dan berarti sekitar 60% dia tahan. 60% pertandingannya clean sheet. Iya, tapi kalau bahas clean sheet itu kan sebenarnya nggak lepas dari timnya. Secara tim, secara mungkin nasional squadnya juga bagus gitu Back-back kan. bagus. Backnya bagus karena memang di saat itu Casillas lahirnya ketika masih prime semua. Puyol prime, Pique prime, Ramos prime, si Capdevila sempat prime. ganti-ganti tuh. Itu coba sekarang main di Spanyol lagi, coba Casillas. Kalau Udah masih tua. clean sheet, enggak maksudnya lahirnya. Belum tentu di starter bahkan. Di era Pau Torres, Di era Pau Torres, Eric Garcia, ya. Laporte. Laporte oke lah gitu kan. Iya. Cuma kan tengahnya bukan Xavi, bukan Sabi, depannya nggak ada David Villa. Coba kalau dia main di era sekarang nggak kepake. Bahkan belum tentu jadi starting line up. Dia bisa kalah sama David Raya, dia bisa kalah sama kiper-kiper yang bisa jadi playmaker. Kiper playmaker. Tapi di Madrid pun gitu, kalau bahas clean sheet, ya Madrid, mainnya di Madrid. Gitu kan. Kalau dia bukan di Madrid, ya itu ada sistem lah kalau bahas clean sheet. Tapi kalau Manuel Neuer, ini kiper-kiper legend yang bilang. Schmeichel pernah berkata, ya apa? kan? Lupa. Udah bagus. Enggak, ini Tafarel yang Masih mainan. Muji. Oh, Muji. Tafarel kan kita tahu dia di Brazil. Berarti di World Cup nggak sekali ya dia ya? Siapa? Tafarel. Tafarel 94. 94 doang ya? 2002 kan Marcos. Oh iya, Marcos. Jadi Tafarel itu memuji Manuel Neuer. Dia bilang teknik dan kualitas Neuer tuh sebenarnya di atas Iker Casillas karena dengan bermain yang lebih beresiko. Oh, sweeper Gitu kiper. kan. Kiper dia bisa maju, dia bisa passing, refleksnya juga bagus dan sepertinya tuh Neuer tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan 1 lawan 1, ketika berhadapan dengan striker, itu Neuer sudah tahu, itu baru Tafarel. Xabi Alonso mengatakan bahwa dia pernah dua-duanya tuh ya? Pernah dua-duanya, dia Oke. pernah di Madrid sama Casillas, dia pernah di Munchen sama Neuer. Dia pernah berkata di seumur hidup saya pernah punya kiper terbaik yaitu seorang Manuel Neuer. Gitu. Udah 2. Jadi ada Casillas, ada Tafarel sebagai kiper, Brazil lagi. Nggak ada subjektivitas dong Brazil sama Jerman. Sama Xabi Alonso. Lawannya tadi opini Jerry. Iya, pasti banyak juga pandit yang atau legend yang muji Casillas. Cuma gue nggak mencari ya Jerry yang hanya sportcaster ini. Tadi kasih yang tadi dong. Kasih nyebutin 5. Oh iya. Ya, maksud gue sebenarnya Drop aja. enggak. Sabar. Gue mencoba menyusun kata-kata. Casillas lebih tua 5 tahun ya, betul ya, dari Neuer gitu kan. Nah, Casillas itu sempat ditanya juga sama 433 ya, 433 gitu account-nya. Siapa kiper favorit lo? Ya, yang aktif bermain segala macam. Nomor 1 bagi dia Courtois. Iya. Kemudian juga ada Ederson. Terus 3 yang Oblak, 4 Ter Stegen, baru 5 Manuel Neuer. Nah ini 2 terakhir juga, ini Spanyol ke Jerman ya, jadi nggak ada bias juga. Neuer itu di bawah Stegen bagi dia. Gitu. Kalau kita tanya sama orang yang domisilinya satu negara, itu biasanya gini, Jer. Kayak lu tanya sekarang pemain legend Inggris yang jadi pandit, siapa lebih bagus? Misalkan Ashley Cole atau Marcelo. Pasti dia orang Inggris nyebut Ashley Cole lebih bagus, seperti kayak gitu. Jadi itu subjektivitas banget. Kalau Tapi kan sama-sama Jerman itu tadi. yang mana? Iya kan keempat kelima, direndahin itu hitungannya. Iya, tapi maksud gue bahkan Neuer di bawah Stegen bagi makanya Casillas. direndahin Neuernya. Pertama disebut Courtois. Gue nggak tahu ini tahun berapa disebut, tapi kalau disebut Courtois, gue bisa bilang ya emang bagus Courtois. Dan kebetulan Courtois di Madrid. Yang kedua siapa tadi tuh? Ederson Ya. Ya, treble. Ya treble lah. Terus si Jan Oblak Liga Spanyol kayak gitu. 4 ke 5 dia naro Stegen di atas Neuer itu ngeledek Neuer sebenarnya. Kalau dia jawabnya beberapa tahun lalu, gue masih sepakat kalau Neuer di atas
di bawah Stegen, tapi kalau sekarang gue sepakat kalau Stegen lebih oke nih. Sekalipun tahun Neuer beberapa ditaklukkan sama anak asuh STY. Kena. Korsel. Kena. Kena. Iya. Dan juga digebok. Balotelli. Jepang sebenarnya. Pucet. Kemarin yang lawan Jepang Jepang Neuer, kan? juga. Apa udah Stegen ya? Aduh, cedera kayak tuh Neuer. World Cup Soalnya kemarin. terakhir kan patah dia. Iya, Kakinya. makanya itu udah mulai kemunduran tuh ada di situ. Itu parah, mundurnya parah. Tapi kalau bahas mundur, Casillas sih sebenarnya bukan mundur ya, tapi dia nggak dihargai sama Real Madrid. Bahkan terakhir preskon itu sendirian dia bilang kan. Dan sebenarnya sejak era Mourinho sih, kalau nggak salah kita 2011 gitu udah 11-12 udah Mourinho, terus habis itu ya Diego Lopez, terus masuk Ancelotti nggak terlalu banyak berubah, sampai akhirnya 2013-14 cuma main di Champions League sama Copa del Rey, karena emang dia pengalaman Champions League banyak kan. Tapi La Liganya dikasih ke kiper lain gitu, dan baru main lagi, tapi kemudian akhirnya dia ke FC Porto. Dan ini kiper yang 2019 kena serangan jantung. Oh iya, Casillas ya. Pas lagi latihan. Tapi dia tetap bisa bangkit, paling nggak di Porto sebelum akhirnya balik ke Madrid, dan di Porto pun ya clean sheet juga. Iya bagus deh, di Porto juga bagus. Nah, kalau masalah klub sebelumnya atau klub setelahnya, gua di saat itu tuh Liga Bundesliga lagi disiarin di mana gitu. Dan gue nonton Schalke itu pas Neuer di Schalke tuh. Oh itu gokil, itu gokil. Iya, itu gila, yang semifinal kan? Kacau, iya. Yang lawan MU ya? Yang lawan MU akhirnya, yang Rangnick kan? Rangnick. Tapi dia pernah, pokoknya karena dia main lebih beresiko, kalau bagus tuh kelihatan bagus banget. Tapi resikonya juga kayak kena di Jan Stankovic dulu. Dari kena Korea, itu kan kalau maju-maju. Kayak gitu, tapi sebagai ngelihat sepak bola dari sudut seninya, lebih kepake sekarang tuh Manuel Neuer, lebih bisa passingnya akurat, bisa gocek orang juga gitu kan, lebih mungkin untuk tahun sekarang nih Manuel Neuer sih gue bilang di atas Casillas. Tapi Neuer tuh berapa tahun ya? Gue penasaran sih di Munchen, karena kalau Casillas itu 16 tahun di Madrid dan dengan bergelimang gelar. Maksud gue, oke, Madrid tuh Galacticos. Punya banyak pemain bintang, tapi kita nggak bisa kesampingkan bahwa ada peran Iker Casillas di sana. Iya. Maksud gua ini salah satu kiper yang juga, oke, Spanyol emang pernah punya Zubizarreta gitu misalnya ya, atau Telmo Zarra atau kiper lain yang bagus gitu kan. Kok Telmo Zarra mah striker ya? Apa kalau gelar Canizares. Ya. Terus juga pemain gelar kiper tuh apa namanya? Glove di Spanyol. Aduh, ampun. Lupa. Ada. Nggak sempat Google. Tapi itulah, itu gelarnya. Itu kan juga menandakan Spanyol punya kiper bagus. Tapi di era modern kesini, dia tuh simbol. Maksud gue, ketika Casillas mulai digantikan kiper lain, nggak segitu. Sepakat. Bukan cuma soal Spanyolnya gitu, tapi sosok sebagai kapten tim juga. Ya, karismanya kacau sih dia. Iya, maksud gue, ya Neuer kebetulan ada di generasi yang sebenarnya ada banyak leadership di sekelilingnya juga. Maksud gue kayak ya Gundogan juga bisa nge-lead. Michael Ballack deh zaman itu kan sempat kayak gitu. Ya kalau gitu mah adilnya adalah kalau lu mau nyari kiper Spanyol yang di Casillas, cari juga backnya yang Ramos, cari juga backnya yang Puyol, Piqué, atau Jerman ya. Marco Sena. Back Jerman juga maksud lu kan kalau Spanyol. Kan beberapa kali Jerman tuh backnya di siapa aja berarti ya, si Neuer ya. Metzelder pernah gak sih? Enggak pernah ya? Backnya siapa? Back ketika Boateng. Yang gitu-gitu kan? Kayak gitu-gitu. Si Philipp Lahm. Philipp Lahm masih oke lah gitu. Boateng bagus anjir. Iya, cuman kan gak Ramos. Mats Hummels? Yo oke lagi. Ayo, bagus-bagus loh. Juara, makanya juara. Tengahnya bagus juga. Iya, lagi juara. Iya. Makanya itulah. Tapi sini-sini udah mungkin ya. Maksudnya penurunan karirnya tuh gara-gara emang SDM yang ada di negara tersebut ya udah mulai turun. Maksudnya Jerman sekarang juga udah nggak terlalu bener-bener gimana kan gitu loh. Nggak semengerikan itu gitu loh maksudnya. Bener. Biasa kan Jerman rata tuh dari ujung ke ujung. Maksud gua, dia bukan yang ada di tier 1 tapi rata lah gitu. Bahkan strikernya full crook ya. Full crook. Maksudnya dia bagus, tapi maksud gua tadi itu close ya. Iya. Ada Mario Gomez. Podolski bahkan di timnas juga bagus. Muller juga masih gacor gitu kan. Spanyol juga krisis, kayak ini agak mirip nih. Mirip. Spanyol juga cenderung krisis kan pemain-pemainnya. Ada yang main Dani Olmo anjir. Olmo sebenarnya lumayan dia. Iya. Tapi maksudnya untuk level Spanyol yang sempat merajai Eropa, ya dia akan jadi cadangan mati. Maksud gue di era Spanyol merajai, Fabregas aja nggak main terus. Maksudnya kena rotasi loh. Fabregas kan bagus kan. Fabregas sama Silva tuh, saingan itu di situ. Yang ada false nine kan sempat tuh Euro kan. Terus ya itu kayak bener-bener lagi sama aja deh. Di World Cup lagi sampah juga, dua-duanya sama-sama lagi masa transisi itu. Tapi
Casillas punya Euro 2. Nah itu nggak ada. Neuer nggak. Neuer nggak ada gitu kan. Dan juga Casillas ini ingin berpolitik juga. Dia sempat mencalonkan sebagai calon presiden RFEF, yaitu PSSI-nya atau Federasi Bolanya Spanyol, tapi mundur. Alasannya karena saya nggak nyangka sistemnya kayak gini. Waduh. Emang kan Mantan pemain tidak suka sama sistem, akhirnya tidak jadi terpilih. Sangat familiar bukan? harusnya mah dia ngikutin sistemnya dong. Iya, lu kan nyemplung di situ. Iya, Emang istilahnya. kenapa sih sistemnya? Tapi ya gitulah, gua lebih ya ini ujung-ujungnya dua kiper sama-sama Bagus sih. bagus, cuman subjektivitas aja gua lebih milih yang bisa umpan, bisa. Maksud gua kan ada juga kiper yang bisa umpan tapi refleksnya kurang gitu. Tapi Neuer tuh kayak punya semuanya aja gitu. Keberanian juga kayak gitu. untuk Bahkan, maju. Walaupun kalau di counter kadang suka kalau Neuer maju-maju kan corner maju tuh. Itu kan kena Korea Selatan karena Neuer maju gitu, kan. jauh banget majunya. Tapi kan seru dong kayak gitu kan. Seru ya kan. Casillas lu taruh di yang ada pelatihnya Mourinho, yang ada pelatihnya Ancelotti, ya sering clean sheet dia pasti. Cuman kan Neuer Nggak kan, kepake tapi bahkan. iya di pas Mourinho ya. Itu dia. Dia suka parkir bus tapi nggak suka Casillas. Ya ampun itu. Tapi Itu kira-kira. iya ya, kalau Spanyol sekarang yang se-Casillas belum sih, Jer. Belum ada sih. Masih kiper inti mereka Unai Simon kan. Belum lah Simon, maksud gua. iya. Ini bagus. Maksudnya kebutuhan taktiknya emang ball playing kan. Emang dia bisa gitu. Cuma siapa cadangannya kan David Raya, Robert Sanchez. Enggak sih. Maksud gua Ivan De Gea tuh enggak mendekati Casillas. Menurut gua jauh. Enggak. Nah, kalau Neuer itu gua di atas Oliver Kahn. Neuer Anjir. dong. Iya dong. Anjir serius loh. Ya iyalah. Tapi kalau secara skill set iya sih ya. Masa Iya. Oliver kan menang sangar. Wah itu brandingnya kuat banget kan, Oliver Kahn kan. Nah, tapi Nendang Stegen? orang. Stegen sekarang. Stegen. Harusnya Kalau mau Casillas kan dicoba menurut gua sekarang. belum ada menyaingi dia. Nah, Stegen apakah ceilingnya, plafonnya itu bisa Neuer nih? Neuer kalau bisa dikatakan sama, kalau Barcelona sekarang bisa juara lagi aja. Walaupun 2015 udah Stegen kan. Tapi bisa juara. Tapi susah sih ya karena kecuali Jerman juara betul. World Cup. Dia Jerman pernah juara World Cup, Messi pemain terbaiknya, Ter Stegen dapat apa ya, Golden Glove itu tuh. Stegen belum di situ. Secara permainan mah udah oke, tapi itu lagi Pengakuan secara internasional. Kebutuhan tim skuad kedalaman Jermannya aja kurang memadai sekarang, yang lu bilang tadi full crook. Coba tapi gue itu lagi nonton sama Tapi bagus full Bener, crook gue nonton cuma sama Om Sabto kan. Ini Spanyol lawan Jerman 1-1. Ih siapa ini full crook? Baru masuk tuh Iya, golin. apaan nih? Bagus Pip, dia top skor katanya. Serius, gue buka. Loh iya, top skor terus golin. Ya gitulah. Tapi itu kan kita. Iya. Nah, kita pengen nanya juga buat yang lagi nonton ini, kira-kira menurut lo lebih bagus Neuer atau Casillas dan alasannya kenapa? Dan juga kita pengen nanya siapa tahu ada yang pengen diversusin lain. Betul. Nggak harus pemain bola Selain sebenarnya. pemain bola nggak apa-apa lah. Boleh. Kayak tadi tuh. Lu Jackie Chan apa Donnie Yen kayak gitu, Tony Jaa apa Iko Uwais. Oh iya bener. Iya dong. Iya, atau yang pokoknya kita akan lebih appreciate yang emang sejajar. Maksud gue kan misalnya Messi Ronaldo enggak dong. Maksudnya sejajar. Makanya kita nggak pernah bikin episode itu. Oke. Karena udah susah nih bandingin ya gitu kan. Oke. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Versus.